Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Energi Kolbu, hari ini kita menyelami sebuah kisah luar biasa. Bukan hanya kisah tentang perpindahan, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan pertolongan Allah yang datang di saat paling menentukan. Ini adalah kisah saat cahaya meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Di kota Mekah, tekanan demi tekanan menimpa kaum muslimin. Mereka dipukul, diusir, dijauhkan dari keluarga. Hingga sebagian sahabat terpaksa hijrah lebih dulu ke Habasyah. Tapi Rasulullah tetap tinggal, bersabar, menunggu perintah. Hingga akhirnya wahyu itu datang, perintah hijrah, meninggalkan kota kelahiran, tanah haram, tempat wahyu pertama turun. Hijrah demi menyelamatkan iman dan membawa risalah ke negeri yang lebih menerima. Tapi Quraisy tak tinggal diam. Mereka berkumpul diam-diam dan merencanakan pembunuhan. Malam itu, 10 pemuda terpilih mengepung rumah Nabi. Mereka bersenjata, siap menyerang serentak saat fajar. Namun Allah tak membiarkan hamba-Nya dalam bahaya. Rasulullah diberitahu melalui wahyu tentang rencana jahat itu. Maka malam itu, Rasulullah pun menyusun strategi hijrah secara diam-diam. Beliau tidak hanya berdoa, tapi juga bertindak dengan hikmah. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya, menggantikannya, demi menipu para pembunuh. Ali tahu risikonya, tapi tanpa ragu, ia berbaring dengan tenang di bawah selimut Nabi. Sementara itu, Rasulullah keluar dari rumah dengan tenang. Menurut sebagian riwayat, beliau menaburkan pasir ke kepala para pengepung sambil membaca ayat. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Lalu kami tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dengan perlindungan Allah, beliau pun lolos. Saat fajar menyingsing, para pengepung menyerbu masuk. Tapi yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib. Mereka marah dan panik, dan mereka pun menyebar, mengejar Nabi ke segala arah. Setelah berhasil keluar dari rumahnya, Rasulullah tidak langsung menuju Madinah. Beliau pergi ke rumah sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang telah mempersiapkan segalanya secara rahasia. Dan saat malam semakin larut, keduanya meninggalkan kota. Bukan ke utara, tapi ke selatan, menuju tempat sunyi yang akan menjadi saksi keimanan mereka, yaitu Gua Tsur. Di dalam gua, suasana begitu sunyi. Abu Bakar gelisah. Langkah-langkah pasukan Quraisy terdengar makin dekat. Sementara Rasulullah tetap tenang. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan benar saja, saat pasukan Quraisy tiba di mulut gua, mereka tak masuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirim perlindungannya. Ada jaring laba-laba yang utuh di mulut gua, dan sepasang burung merpati bersarang di sana. Tak mungkin orang menyangka ada 2 manusia bersembunyi di dalam. Musuh tertipu. Allah melindungi. Setelah 3 hari bersembunyi di gua, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Di tengah panas, debu, dan bahaya, setiap langkah mereka adalah cahaya yang berpindah tempat. Dari lembah kesyirikan menuju kota yang akan menjadi mercusuar iman, Yatsrib, yang kini kita kenal sebagai Madinah. Sahabat Energi Kolbu, dalam hidup kita pun sering merasa terjepit, terperangkap, tak ada jalan keluar. Tapi yakinlah, bersama kesabaran dan tawakal, Allah akan membuka laut kehidupanmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah cahaya seperti ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Energi Kolbu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.